Akan nolakan dulu artinya jangan dirinci dulu, tapi kegiatannya ada, gitu. Halo, selamat datang di Yayasan Tutorial Channel. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pemutakhiran terhadap aplikasi SIPD sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 yang terbaru. Berdasarkan panduan pemutakhiran yang dikeluarkan oleh Kemendagri, bahwa sebelum dilakukan pemutakhiran data SIPD oleh OPD masing-masing di daerah, maka daerah wajib melakukan 3 langkah. Yang pertama, mengupdate data pemutakhiran Permendagri 90 tahun 2019 melalui akun admin daerah ataupun akun sekda. Kemudian yang kedua, membuka kunci kegiatan ataupun sub kegiatan dan membuka kunci tambah kegiatan oleh akun TIPD perencanaan ataupun Bapeda. Kemudian yang ketiga, membuka kunci rincian oleh akun TIPD keuangan ataupun BPKAD. Jika ketiga langkah ini sudah dilakukan, barulah bisa OPD melakukan pemutakhiran data di aplikasi SIPD. Bagaimana langkah-langkahnya? Baik, yang pertama kita aktifkan browser kita, kemudian kita ketik websitenya ya di address bar, kemudian kita enter. Kemudian kita pilih yang di tengah, Sistem Informasi Keuangan Daerah. Kemudian masukkan NIP kepala OPD kita, kemudian masukkan passwordnya, kemudian klik login. Kemudian pilih 2021. Kemudian klik di pojok kiri di samping penganggaran. Kemudian pilih sub kegiatan belanja. Kemudian pilih nama OPD-nya. Nah, kemudian inilah kegiatan-kegiatan yang harus kita mutakhirkan. Jadi pada saat kita melakukan pemutakhiran, ada 4 kondisi kita melakukan pemutakhiran Permendagri 90 tahun 2019. Yang pertama, sub kegiatan tetap, itu harus kita pilih juga sub kegiatan yang sama. Kemudian sub kegiatan baru, berarti kita harus menginput sub kegiatan baru seperti biasanya. Kemudian apabila ada nomenklatur sub kegiatan berubah ataupun kodenya yang berubah, kita harus memilih sub kegiatan yang sesuai. Kemudian apabila ada sub kegiatan yang dihapus, kita harus menghapus. Baik, sekarang kita kembali ke tampilan SIPD. Nah, di sini kita ingin melakukan pemutakhiran untuk kondisi yang pertama, yaitu sub kegiatannya sama. Jadi kita harus melakukan pemutakhiran di seluruh kegiatan yang ada, baik itu sama ataupun berubah, harus kita lakukan aksi terhadap kegiatan tersebut. Misalnya ini penyediaan gaji dan tunjangan, kita klik tombol yang ini. Jadi kita nanti menggunakan tombol yang ini, kita klik. Kemudian ini gaji dan tunjangan, kita cek apakah masih ada gaji dan tunjangan ASN. Kita klik, pilih sub kegiatan, kemudian kita coba ketik kata kuncinya gaji dan tunjangan. Berarti penyediaan gaji dan tunjangan ASN, di sini juga penyediaan gaji dan tunjangan. Kemudian kita lihat kodenya juga sama ya, kodenya juga sama. Jadi karena dia kodenya sama, berarti kita pilih juga ya, pilih. Kemudian klik simpan. Kemudian penyediaan gaji dan tunjangan ini sudah dimutakhirkan, tandanya dia sudah dimutakhirkan. Status kegiatan dan status rincian ini sudah dikunci. Nah, jadi kalau kita cek rinciannya, dia jadi, kita lihat coba rinciannya, ini jadi 0 semua. Nah, jadi penyediaan gaji dan tunjangan yang di atas ini sudah dikunci, artinya dia sudah dimutakhirkan. Nah, kemudian sekarang dia pindah ke bawah. Inilah yang hasil pemutakhirannya. Buktinya dia sudah dimutakhirkan, tombol ininya sudah tidak ada lagi. Kemudian nama programnya sudah berubah menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Kemudian nama kegiatannya juga berubah menjadi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kemudian nama sub kegiatannya tetap. Nah, jadi yang ini nanti kita hapus. Nah, cara menghapusnya nanti akun TIPD Bapeda dan akun TIPD BPKAD ataupun keuangan nanti akan membuka kunci ini, baru kita bisa menghapus. Jadi nanti setelah dibukanya
ini ada muncul tombol seperti ini, kita klik hapus. Kalau sekarang yang ini masih belum bisa kita hapus, nah nanti bisa kita hapus. Nah itu untuk kondisi yang pertama, yaitu cara melakukan pemutakhiran untuk kegiatan yang sama. Kemudian untuk kondisi kedua, ya kita balik kondisi kedua, yaitu bagaimana cara melakukan penambahan sub kegiatan. Untuk sub kegiatan itu dilakukan oleh eselon 3, kita logout, kemudian kita login sebagai eselon 3, ya masukkan NIP eselon 3, kemudian login. Kemudian pilih menunya, kemudian klik garis 3 di samping penganggaran di kiri atas, kemudian pilih sub kegiatan belanja, kemudian tambah kegiatan, kemudian pilih sub unit, ya, ini boleh kita kosongkan sementara prioritas pembangunan provinsi dan kabupaten ini, ya. Kemudian sub kegiatan, tadi ada kegiatan baru, ya di Excel juga ada baru, yaitu penyiapan bahan koordinasi musrembang kecamatan. Sebelumnya ini tidak ada, kita ingin buat sub kegiatan yang baru, maka eselon 3 ini memilih ini. Kemudian ini kita lewatkan, sumber dananya kita klik tambah, kemudian pilih sumber dana, misalnya ya, dana alokasi umum misalnya ini. Kemudian lokasi pelaksanaan kegiatan kita buat kebetulan asahan sama seperti yang kemarin, ya semua. Kemudian waktu pelaksanaan musrembang kecamatan itu bulan Februari, kemudian bulan Februari. Kemudian anggaran N tambah 1, nah ini kita buat berapa, kemudian tolak ukurnya kita klik, tersedianya koordinasi musrembang kecamatan. Kemudian targetnya 1 dokumen, kemudian klik simpan. Nah kalau sudah, kita lihat dia masuk ke masuk ke penyusunan perencanaan dan pendanaan. Ini sudah ada penyiapan bahan koordinasi musrembang kecamatan. Ini masih 0. Kemudian untuk menginput rincian ataupun RKA kegiatan, kita set operatornya siapa, ataupun kita set siapa yang menginput eselon 4-nya, yaitu kita klik garis 3 yang ini, kemudian pilih set operator, kemudian klik tambah user, kemudian pilih eselon 4 akan menginput rincian ataupun RKA-nya, kita klik tanda plus, kemudian klik tutup. Kemudian ini kegiatannya sudah masuk. Untuk RKA-nya nanti cara menginput RKA sama seperti biasa, ya. Kita logout, kemudian login sebagai eselon 4, kemudian ditambah RKA atau perinciannya. Kita coba, ya. Kita logout, kemudian kita masuk sebagai eselon 4 sistem informasi keuangan, kemudian kita loginkan eselon 4-nya, kemudian lanjut pilih menunya, kemudian kita klik garis 3 ini, kemudian klik sub kegiatan belanja, kemudian yang diberikan pendelegasian adalah penyiapan bahan koordinasi musrembang kecamatan, kita klik ini garis 3 ini, kemudian klik detail rincian, kemudian langkah berikutnya kita klik standar harga, kemudian kita pilih misalnya apa yang mau kita belanjakan, belanja barang dan jasa modal, kemudian pilih kode rekeningnya, misalnya alat tulis kantor, kemudian ini pengelompokan belanjanya kita lewatkan, jenis standar harga misalnya SSA, kemudian nama komponennya kita klik, kemudian kita ketik misalnya kertas. Kalau sudah berisi semua, isi, kemudian klik simpan, sama seperti biasa, ya. Baik, kita coba logoutkan saja. Kondisi yang ketiga, kode tetap nomenklatur ganti, kode ganti nomenklatur tetap, kode ganti nomenklatur ganti. Nah, ini kita harus melakukan penggantian. Misalnya ini, kita scroll lagi ke bawah, ini misalnya ada koordinasi pelaksanaan musrembang kabupaten kota. Apakah masih ada kegiatan yang sama atau tidak? Kita klik tombol pemutakhiran ini, kemudian kita pilih sub kegiatan, kemudian kita cari misalnya kata kuncinya, misalnya saya ketik musrembang. Nah,
Sebelumnya itu koordinasi pelaksanaan musrenbang kabupaten kota. Sekarang yang ada pelaksanaan musrenbang kabupaten kota atau penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan. Nah, kodenya juga berubah, ya, kodenya juga berubah. Berarti ini kondisi yang ketiga ini, kode berubah, kemudian nomenklatur berubah. Nah, jadi kita pilih yang mana yang sesuai. Nah, contohnya ini saya pilih yang ini, pelaksanaan musrenbang kabupaten kota. Kemudian klik simpan. Kemudian oke. Nah, kita lihat pelaksanaan koordinasi musrenbang kabupaten kota sudah dikunci, artinya dia sudah dimutakhirkan. Nah, hasil pemutakhirannya kemana? Kita coba lihat. Ini pelaksanaan musrenbang kabupaten kota. Inilah dia. Menghapus sub kegiatan. Apabila tahapannya sekarang sudah tahapan KUA PPAS, berarti kita tidak menghapus sub kegiatannya, tetapi menolkan RKA-nya. Nah, bagaimana cara menghapus sub kegiatan dengan cara menolkan belanjanya? Nah, sekarang kita coba login lagi sebagai kepala OPD. Kita masuk login, kemudian masuk ke sub kegiatan belanja, ya, login sebagai kepala OPD ya. Kemudian pilih OPD-nya tadi. Kemudian langkah berikutnya, misalnya kita ingin menolkan sebuah kegiatan ya. Nah, karena kita sudah masuk ke tahapan KUA PPAS, nah kita klik yang ini, hapus kegiatan. Kita klik, kemudian hapus anggaran, kemudian klik ya reset, kemudian klik OK. Nah, ini sudah dinolkan. Dia sudah dinolkan, dia tidak perlu lagi dilakukan pemutakhiran. Nah, baik, jadi itulah tahapan pemutakhiran ataupun cara pemutakhiran aplikasi SIPD pasca Permendagri 90 tahun 2019 di aplikasi SIPD, di mana ada tadi 4 kondisi. Yang pertama, sub kegiatan tetap, kita harus juga memilih sub kegiatan yang sama. Kemudian menambah baru, sudah kita coba praktekkan tadi. Jadi kemudian perubahan nomenklatur ataupun kodenya berubah, itu kita cari penyesuaiannya. Kemudian yang keempat adalah penghapusan.